Kemudian orang yang hendak sembahyang syaratnya 5. Pertama, suci badan, pakaian dan tempat dari najis, menghadap kiblat, mengenal masuk waktu, menutup aurat. Rukun udunya 6. Pertama, berniat di waktu banyu sampai ke muka, ke muha. Waktu banyu sampai di muha, di situ berniat sahjaku berwudu. Eta niat. Nang kedua, membasuh muka. Nang ketiga, membasuh 2 tangan sampai 2 siku. Nang ketiga, menyapu. Nang keempat menyapu sebahagian kepala. Nang kelima, membasuh 2 kaki sampai 2 buku lali. Nang keenam, tertib. Apabila cukup syaratnya dan rukunnya itu, ngarannya udunya sahih. Sahih kepada rukun sembahyang. Kalau syarat sembahyang tadi 5, pertama suci badan, pakaian dan tempat. 2, menghadap kiblat. 3, mengenal masuk waktu. 4, mengetahui syarat rukunnya sembahyang sebelum sembahyang. Menghadap kiblat. Rukun sembahyang ada 13. Pertama, niat di waktu takbiratul ihram. Sahjaku sembahyang fardu, zuhur atau asar atau maghrib atau isya atau subuh. Sahjaku Allahu akbar. 8 huruf takbiratul ihram mulai Allahu akbar, wajib telinga kita mendengar huruf nang 8 itu. 1 di antara huruf nang 8 tidak mendengar telinga kita, sedangkan telinganya waras dan tidak ada yang mengganggu seperti suara hujan dan lainnya, maka takbir itu tidak sah. Ini kada sedikitan orang yang membaca Allahu Akbar karena kada memperhatikan lalu kada mendengar. Sedangkan mendengari akan rukun-rukun yang dibaca hukumnya wajib. Jelas saja kah? Jadi setiap rukun yang dibaca dengan muntung, telinga kita wajib mendengarinya. Allahu Akbar, huruf-hurufnya itu telinga kita mendengar. Jangan kita mendengar yang lain, tidak terdengari bacaan kita. Atau kagamatan membaca Allah Akbar, Allah Akbar, hunya tertinggal, kadang-kadangaran hunya, maka itu kada sah sembahyangnya. Allahu Akbar, telinga kita ini mendengar. Kada sedikit orang sembahyang nang kagamat-gamatan membaca, lalu kada ada suaranya, lalu sembahyangnya setengah malam limbahnya.
kadada suara lalu-lalu setengah malam sembayang lantaran kadada bisi guru sangkannya setengah malam sembayang, padahal setengah malam itu berdosa karena kada mendengari bacaan muntung. Sudah paham aja kan? Setiap bacaan muntung nang wajib hukumnya wajib mendengari. Bacaan nang sunat di muntung hukumnya sunat jua mendengari. Apabila nang wajib kada didengari kada sah sembahyangnya. Apabila nang sunat kada didengari pahalanya lepas. Jelas kada? Nah itu. Kemudian huruf-hurufnya itu hendaknya fasih membacanya, bujur membacanya. Kalau Allahu Akbar bujur-bujur, jangan membaca A menjadi Ain, Akbar dibaca Ain, seperti Allahu Akbar. Kalau ya anak menuruti Arab Allahu Akbar itu hamzah dibaca dengan ain, maka hukumnya kada sah takbirnya. Adapun apabila membaca Allahu Akbar, maaf kalau ada yang bekerela, Allahu Akbar, maka hukumnya makruh. Allahu Akbar makruh. Jadi lamun bekelege jangan jadi imam, makruh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Jadi makmum aja kalau jadi imam. Ini warisan Rasulullah supaya membaca huruf yang 28 itu fasih, pas. Perlunya kita belajar huruf 28 supaya pas untuk kita membaca, baik bacaan dalam sembahyang maupun di luar sembahyang. Di luar sembahyang banyak baca doa tahlil, ya kan? Doa tamat, membaca maulid, baca dalail, baca burdah, dan lain-lain lagi. Kalau kita itu huruf nang 28 kada pas membacanya, niscaya salah kita membaca dan makna daripada bacaan itu pun berubah. Oleh sebab itu Abah menyampaikan kepada anak-anak Abah, janganlah dulu kita menjadi kepala sebelum kita fasih bacaan. Jelas kan? Bujur-bujur bacaan dulu huruf 28 hanya hendak jadi kepala. Lamun bakalere beundur-undur aja. Nah sudah jelas saja kalau dah. Abah supan juga lamun anak-anak Abah ini maju di masyarakat, tapi babacaan salah.
supan abah tahu lamun anaknya nang katuju maju-maju nih, tapi bacaan salah ada juga kan merasa supan. Misalnya aja bakal lere supan juga kan nambah sudah bagus bacaan, fasih bacaan. Nah itu pun menunggu dulu perintah daripada guru. Jelas kan? Janganlah seorang murid itu bekerja tanpa suruhan guru. Kalau si murid bekerja tanpa suruhan guru, maka si murid itu ngarannya menyaingi dan menyamai perguruan. Apabila menyaingi dan menyamai perguruan, maka dia katulahan. Sebab itulah kada mau bermimpi mendapat Rasulullah dan apalagi melihat Rasulullah waktu bangun. Karena sifat sombong ada di hatinya dan dinyatakan dengan hal perbuatannya, yaitu menyamai perbuatan guru. Jadi sesudah fasih bacaan sanggup tampil, guru nang menyuruh tampil. Lamun guru pada menyuruh, jangan wani bertampil tampil. Kemudian mengenai mukanna. Mukanna itu untuk menutup aurat. Syaratnya menutup warna kulit kita. Jadi apabila mukanna itu tipis, kita sembahyang itu berpaluh, basah si mukanna, kelihatan warna kutang. Misalnya kita memakai kutang warnanya hiram, lalu kita bermukanna putih, bepaluhan, basah, kelihatan warna si kutang nang hiram itu kelihatan di sebelah, maka itu namanya masih terbuka aurat. Jadi sebagusnya sesudah berkutang berbaju pulang di dalam dan betapih pulang di dalam, hanya memakai mukanna supaya jangan kelihatan bayang-bayang warna kulit atau bayang-bayang warna apa nih tadi kutang. Itu banyak juga nang kada terperhatikan. Jadi hukumnya sembahyangnya kada sah. Jelas saja kalau. Nah ini supaya gawian kita nang siang malam ini jangan salah. Nah, lamun kada dipadahakan oleh guru, kita tetap kada bisa, tetap salah. Itu tadi nanang limbah baudo, sebelum baudo kada dibasuh dulu nang di hadapan, lalu baudo, lalu sembahyang tabawa najis. Nah banyak tuh nang kaitu kada sah sembahyangnya. Nang kedua ini nah pulang rambut ada tak keluar sedikit. Nah baik itu pulang tipis mukannanya, bepaluhan sembahyang kelihatan warna kutang, itu pun kada sah juga. Jadi kada salahnya model ini datuk kita itu baulah tungkau 2 lapis, kemudian mukannanya kain belaju. Nah jadi kandal ngarannya tah. Itu orang bahari nangka itu kada sahnya pang potongan kaya bahari mukanna kada baganangan lagi.
jelas saja kalau datang. Belayar dan ziarah hukumnya sunat, maka janganlah kita mengerja yang sunat meninggalkan yang wajib. Ketahuilah hai anak-anakku, kalau kita meninggalkan yang wajib mengerjakan yang sunat, maka yang sunat itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dilepaskan Allah daripada murkanya. Apalagi apabila kita belayar seorang perempuan meninggalkan suaminya di rumah, meninggalkan anak-anaknya di rumah serta suami, dia bersenang hati belayar meninggalkan suami dan anaknya, itu hukumnya dosa besar. Udah jelas? Apabila ada di antara anak-anakku yang meninggalkan suami dan anak-anaknya di rumah, dia tulak belayar, maka abah menyatakan, siapa mengerja yang wajib seperti menuntut ilmu diberi pahala, siapa meninggalkannya diberi dosa. Siapa mengerja yang sunat diberi pahala, meninggalkannya tidak diberi dosa. Siapa mengerja yang sunat meninggalkan yang wajib, dimurka oleh Allah dan pekerjaan sunatnya ditolak. Siapa meninggalkan suaminya dan anak-anaknya di rumah, maka itu orang dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Kemudian kita menyambung penawar hati nomor 9, masalah telinga. Dan ketahui olehmu bahwasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan. Telinga kita ini mendengar akan sesuatu yang didengar telinga itu diumpamakan seperti makanan. Setengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat. Jadi ada yang kita dengar itu bermanfaat, ada yang kita dengar itu memberi mudarat. Jadi kada semuanyaan yang didengar itu bermanfaat dan kada semuanyaan yang didengar itu mudarat. Bisa mudarat, bisa manfaat. Oleh sebab itu apabila mudarat kita tutup telinga kita, apabila manfaat kita buka telinga kita. Misalnya apabila Al-Quran, hadis dan ilmu, bukalah telinga. Apabila nyanyian-nyanyian, itu kita tutup telinga kita. Bahwasanya nyanyian dan bunyi-bunyian itu adalah menyuburkan sifat munafik di dalam hati. Coba kalau orang munafik nangka 7 bohong berbicara, nangka 7 menyalahi janji, nang culas kada amanah. Coba lihat, hobinya itu mendengar musik-musik, hobinya ketujuh mendengar nyanyian-nyanyian, bahkan inya sendiri senang dengan nyanyian. Ketujuh bernyanyi, ketujuh memedihin layau. Itu orang munafik memang hobinya begitu. Janganlah mendengar sesuatu yang cagar memudaratkan hati kita dan pikiran kita. Karena semua yang kita dengar itu merusak, akan merubah akan hati dan pikiran. Kalau yang didengar itu baik, maka menjadi baik hati dan pikiran kita. Kalau yang didengar itu jahat, maka menjadi jahat hati dan pikiran kita. Oleh sebab itu di zaman sekarang lebih banyak yang merusak hati dan pikiran kita di telinga daripada yang memperbaiki hati dan pikiran. Oleh sebab itu abah sekarang kalau lebih banyak keluar rumah lagi,
karena takut banyak melihat nang mudarat, banyak mendengar nang mudarat. Maka lazimkan olehmu memelihara pendengar engkau dari perkataan yang keji dan yang sia-sia, karena mereka yang menuntut dengar bersekutu ia dengan mereka yang berkata-kata pada dosa perkataan yang haram itu. Apabila kita mendengar orang menyambati orang, nang menyambat itu berdosa lah, nang mendengar pang sama dosanya. Padahalnya mendengar benar aja, kalau umpat pandar dosanya sama. Lagi pula bahwasanya mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan was-was ke dalam hati. Apabila kita ketujuh mendengarkan perkataan yang sia-sia, hati kita itu kada tenang, pikiran kada lapang, bawas-was ia nang sembahyang ke Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Usolli Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Allah. Kenapa jadi bawas-was benar? Karena talinga bakasnya mendengar nang kada bapaeda, nang sia-sia. Timbul di hati was-was. Nah, ada lagi namanya bapakan was-was di hati, yaitu sebelum kita hendak bakameh sudah ada kita di jamban, lalu duduk di jamban. Padahal lawas saja lagi, hanya bakameh lawas saja, duduk ya. Baluman lagi anak bahera masuk di jamban sudah. Eta. Apabila kita hendak bana bakami hanya ke jamban, hendak bana bahera hanya ke jamban. Ini baluman hendak bana sudah duduk di jamban no. Was-was tu kena tu. Iya nang na usul dulu. Astagfirullah. Usul dulu. Allah. Astagfirullah. Auzubillah. Allah. Astagfirullah. Berpuluh kali mengangkat takbir, bakasnya dari tadi ke jamban tadi tak sikapan. Nah, nang kedua sudah tuntung bakami, tuntung bahera, kada bebasuh-basuh. Nah, padahal bahera sudah tuntung, bakami sudah tuntung. Nah, berpikir dalam jamban. Orang apabila sudah tuntung bakami lah kasih bebasuh, apabila tuntung bahera lah kasih bebasuh, keluar pada jamban. Ini belum hendak bakami sudah duduk, belum hendak bahera sudah duduk. Limbah tuntung bakami bahera kada bebasuh, lambat di dalam jamban. Apabila lambat dalam jamban, pertama was-was datang. Nang kedua penyakit jubur. Keluar jubur, tahu kan jubur? Ambian. Nah, ini semuanya yang disampaikan ini warisan Rasulullah. Rasulullahnya wafat, meninggal warisannya mu. Adapun tuan guru itu bendaharawan. Disitulah letaknya warisan guru. Mun kita hendak ambil ke sini. Dan ketahui olehmu bahwasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Situ aja dulu.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat apa yang kita baca dan kita dengar bersama-sama di majelis ini, dan kita memohon kepada Allah berkat Rasulullah SAW, semoga Allah menghapuskan dan membersihkan segala dosa dan kesalahan kita seumur hidup zahir dan batin, serta kesalahan dua ibu bapak kita dan seluruh keluarga kita dan jiran-jiran kita, terutama jiran ulun di sekumpul ini. Lebih-lebih lagi semua anak angkat ulun, semoga diampuni Allah seumur hidup dosa zahir dan batin, dan diberi rahmat yang luas, diselamatkan dunia sampai di akhirat, dimatiakan mati beriman sempurna, dan dikumpulkan Allah kita sama-sama di dalam surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Walana khairul anami abu wa aliyul murtada hasabu wal ilah simataini nantasibu nasaban ma fihi min dakhani rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim fatim minal fitani kam imamin ba'dahu khalafu minhu sadatun bida'urifu wa bihada al-wasfi qad wusifu min qadimi الدهر والزمن ربي فانفع وأمتنا في طريقتهم مثل زين العابدين علي وابنه الباقي الخير ولي والإمام الصادق الحافل وعلي ذي العلا اليقين ربي وادنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرني آمين 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 يا رب آمين يا رب
أهل بيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فالذكرين شبهوا بالأنجم الزهور مثلما قد جاء في السنن ربي ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Adapun jalan yang cepat untuk mendekatkan diri dan hati untuk memandang Rasulullah adalah mencintai guru kita yang memimpin. Karena guru kita ini adalah pintu untuk menuju Rasulullah. Kita beradab dengan guru kita, niscaya terbuka hijab memandang Rasulullah. Apabila kita menyalahi adab terhadap guru, pintu bermimpi apalagi melihat Rasulullah tertutup rapat. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita, dapat mencintai guru kita dan beradab kepada guru kita, sehingga dengan demikian kita dibukakan hijab, bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin Allahumma amin. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat meninggali akan umat-umatnya warisan-warisan yang tidak ada habis-habisnya. Warisan Rasulullah banyak dan semuanya besar dan bagus dan mahal nilai harganya. Apakah warisan Rasulullah? Jawabnya yaitu ilmu agama. Maka marilah kita bersama-sama mengutamakan ilmu agama dari yang lain-lainnya. Abah ulangi, anak-anakku semua, marilah kita mengutamakan warisan Rasulullah SAW ini dari yang lain-lainnya. Semoga apabila kita udah mengambil warisannya Rasulullah, kalau guru kita dipanggil oleh Allah, maka kita akan menjadi gantinya beliau. Patah tumbuh, hilang berganti. Jangan sampai risalah baginda Rasulullah putus di tengah jalan. Pentingkanlah ilmu agama sebagai warisan Rasulullah dari yang lain daripada ilmu agama. Kebelakangkanlah yang lain, kedepankanlah warisan Rasulullah. Sesudah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu berteriak di Masjidin Nabawi, "Hai teman-temanku semua, kenapa kamu berada di pasar dan di kebun
dan di mana-mana tempat. Tidakkah kamu mengetahui bahwa di masjid Nabi orang sedang membagi-bagi warisan Rasulullah SAW? Maka semua sahabat-sahabat yang ada di kebun dan di pasar dan di mana-mana masuk ke dalam masjid, penuh masjid. Tatkala sampai ke masjid, tidak ada harta benda dibagi-bagi di situ. Maka sahabat yang datang tadi bertanya kepada Abu Hurairah, ada apa warisan Rasulullah yang kamu katakan itu dibagi di masjid sedangkan nggak ada apa-apanya? Abu Hurairah berkata, apa yang kamu lihat di dalam masjid? Yang saya lihat, yang kami lihat dalam masjid, orang menuntut ilmu dan ibadah. Dijawab oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dua itulah warisan dari Rasulullah. Nah, dengan demikian barang siapa sungguh menuntut ilmu dan sungguh beribadah, orang itu mewaris kepada Rasulullah. Sebaliknya apabila orang asyik dengan dunia, meninggalkan majelis ilmu dan ibadah, dia belayar ke situ kemari, meninggalkan majelis ilmu, maka itu orang rugi. Sementara dia belayar meninggalkan majelis ilmu, sementara itu dia tidak mendapat warisan Rasulullah. Sudah jelas. Iya. Nah, tinggal lagi taufik hidayah Allah. Abah insya Allah kalau masih kawa berbicara, tetap Abah menyampaikan warisan Rasulullah. Abah tetap membagi-bagikan warisan Rasulullah kepada kalian. Mudah-mudahan kalian semua menerima warisan itu. Tapi kalau sudah Abah pindah dari sekumpul, meninggal dunia atau pindah ke Hadramut, mudah-mudahan ada gantinya orang yang membagi-bagi warisan Rasulullah di sini. Abah ulangi lagi, kalau nantinya Abah dipindah, baik meninggal dunia atau pindah ke Hadramut, menetap di sana, semoga ada gantinya di sekumpul ini untuk membagi-bagi warisan Rasulullah itu. Sekali lagi Abah ulangi, kalau Abah dipanggil atau dipindah oleh Allah dari sini mati atau ke Hadramut menetap di sana, semoga ada gantinya orang yang membagi-bagi warisan Rasulullah SAW di sekumpul ini, supaya orang-orang yang datang kemari itu mengambil warisan Rasulullah, berarti dia ada hubungan keluarga dengan Rasulullah. Karena orang tidak ada mewaris kecuali dari keluarganya. Betul enggak? Kalau bukan keluarganya tidak akan mewaris. Jadi janganlah ditinggalkan majelis ilmu gara-gara pekerjaan yang lain. Rugi dan tertipu. Datang ke majelis ilmu mengambil warisan Nabi hukumnya fardu dan wajib.